Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Alim Mustikasari. Kali ini saya ingin mengulas sedikit pengalaman, berbagi pengalaman buat teman-teman semuanya yang mungkin ingin main voucheran atau akses point menggunakan ZTE. Ini ZTE atau bahasa lainnya itu GPON gitu lah. Modem GPON ya yang ini. Ini ZTE F609. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Ya. Kalau modelnya di sini di belakang itu ada di belakang ini. Nah, ini F609. Dan ini menggunakan power 12 volt 1 ampere. Nah, itu. Dan saya sendiri awal-awalnya jarang gunakan ini karena dulu beli nggak terlalu ngerti fungsinya. Jadi di awal-awal saya mainan akses point, mikrotik dan macam-macam, cuma sekedar beli, nggak terlalu ngerti cara settingnya dan lain-lain. Kalau sekarang alhamdulillah semuanya saya setting sendiri. Dan alat yang paling saya gunakan, paling banyak saya gunakan awal-awal itu adalah menggunakan akses pointnya. Saya menggunakan bukan ini, saya menggunakan yang CP300. Jadi saya CP300 itu mungkin ada sekitar 20 unitan lah, insyaallah 20 unitan. Saya menggunakan CP300. Nah, setelah itu saya ketemu lagi dengan produk yang mungil kecil, yaitu menggunakan N300 RT. Dan saya juga menggunakan juga N300RH. Setelah saya banding-bandingkan, terus habis itu ada klien gitu. Sebenarnya bukan klien, saya sendiri nggak mainan klien. Ada orang yang ingin dipasang di rumahnya gitu loh. Terus akhirnya saya pakai sistem PPOE dan itu menggunakan N300 RT. Dan ketemu lagi tenda, jadi tenda N301. Dan terakhir sekitar 2 bulan ini atau 3 bulan, 2 bulan 3 bulan ini saya ketemu dengan modem ini untuk akses point dan voucheran. Jadi saya sebenarnya ini hanya sekedar hobi. Kalau saya longgar gitu, saya mainan alat-alat seperti ini karena memang kerjaan utama saya kan bukan di sini. Ini hanya sekedar hobi. Menurut pengalaman saya, dari beberapa alat yang saya pakai, memang kalau untuk jangkauan yang lurus, terus habis itu di sekitarnya itu tanpa halangan, lurus itu memang paling bagus, memang menggunakan CP300. Jaraknya jauh banget gitu. Tetapi namanya juga HP itu tetap fungsi HP itu hanya bisa kalau sinyal itu di sini, kita di sampingnya itu ya kurang lebih bisa gunakan ya maksimal yang saya uji coba itu sekitar 150 meter lah, walaupun alatnya bagus sebagus apapun. Yang terakhir yang saya gunakan metal yang 2,4 GHz gitu, yang itu untuk HP juga. Itu pun sebaran luasnya itu hanya mencakup sekitar 200 sampai 300 meter. Tetapi sama saja kalau sudah kena HP itu ndak optimal gitu loh. Saya juga gunakan lagi AirNet. Saya gabungkan dengan bullet atau bullet M2, bullet yang frekuensi 2 itu juga sama. Itu jangkauannya itu untuk HP nggak terlalu luas, ya kurang lebih 100-200 lah gitu. Cuma kalau gunakan AirNet sama gunakan yang metal itu saya nggak sekedar metal, tapi metal yang saya tambahkan hyperlink. Jadi total itu hanya satu alat saja itu hampir sekitar 3 jutaan lah. Hyperlink itu harganya kalau barunya itu 1,5 juta, yang secondnya kurang lebih 700-800 ribu. Kalau untuk yang metal itu harganya sekitar 1,5 juta lah
Gitu. Jadi kalau baru teman-teman beli baru ya sekitar 3 jutaan, tapi kalau second insya Allah bisa di bawah 2 juta. Dan sama, jadi semua alat yang saya uji coba dan alat yang paling lama yang saya pakai adalah TP-Link. Nah, TP-Link yang outdoor itu pun semuanya kalau digunakan dengan HP itu jaraknya enggak jauh. Terus kekuatan dari alat tersebut itu ada maksimal batas user yang bisa dipakai, kurang lebih ya sekitar 10, 20, ada juga yang sampai 30. Dari yang uji coba yang paling memang harganya juga lumayan, memang menggunakan UniV itu memang bisa usernya banyak, gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan pilih yang mana, sesuaikan budget saja. Lah, bagi teman-teman yang di sini budgetnya untuk access point atau voucheran, yang ingin murah, handal dan harganya sekitar 100 ribuan, rekomendasi adalah menggunakan ZTE V609. Ini saya belinya 100 ribu. Jadi dapat charger dan semacamnya satu kotak itu. Ini yang menurut saya dari merek-merek yang saya sebutkan tadi itu, kalau yang hanya butuh satu serumah atau lingkaran itu kurang lebih 100 meteran lah, diameternya itu 50 meter, diameternya itu kurang lebih 50 meter, ini sampai diameternya 100 meter. Ini saya lebih sarankan buat teman-teman, ini kalau untuk voucheran atau access point. Tapi ada tapinya, ini tidak bisa sistem PoE. Jadi kalau PoE atau mungkin teman-teman yang sudah mempelajari ini bisa di PoE, saya kurang tahu. Tapi saya selama menggunakan ini saya belum bisa menggunakan PoE. Kalau teman-teman di sini gunakan ini, yang pertama adalah sinyalnya bagus banget, jangkauannya juga luas, terus stabil banget. Ini gunakan ini, harganya 100 ribu. Kalau dibandingkan dengan N300 RT, wah jauh banget. Seandainya ini sinyal ini dengan jangkauannya itu lurus dibandingkan dengan CP300, saya mending pilih ini. Cuma karena ini itu lingkaran, berbentuk lingkaran, di bawahnya seperti donat itu blank spot di bawahnya ya. Jadi kalau ditaruhnya seperti ini, dia akan blank spotnya di bawah. Ya seperti itu. Nah, ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 port. Yang ini nggak bisa digunakan, dan yang ini settingannya nanti teman-teman semuanya kayak di bridge gitulah, dijadikan satu portnya, settingan jadi satu, gunakan access point, jadikan access point atau jadikan hotspot. Dan teman-teman nanti gunakan aja IP-nya itu gabung dengan IP yang ada di Mikrotik. Gitu caranya. Jadi teman-teman beli aja Mikrotik. Ada beberapa pilihan Mikrotik, kalau teman-teman paling murah itu gunakan yang, kalau untuk voucheran itu teman-teman bisa gunakan 941. 941 itu, tapi ya namanya juga becaan ya, harganya murah ya, secara otomatis kemampuannya itu nggak terlalu bagus. Bisa mungkin 20 atau sampai 40 user di 941. Tapi kalau teman-teman gunakan yang agak di atasnya, mungkin harganya 2 kali lipat, bisa menggunakan GR3. Kalau saya hanya gunakan GR3 untuk mencakup satu desa, itu saya hanya gunakan GR3. Dan user itu satu harinya sekitar 100 sampai 200 user per hari itu gunakan GR3. Loadnya itu masih sekitar 9% lah. Itu kalau online semua sekitar rata-rata sekitar 40 sampai 60 itu loadnya itu hanya 9%-an kalau gunakan GR3. Kembali ke sini lagi, kalau teman-teman gunakan ini settingannya agak sedikit berbeda memang dengan yang N300 RT yang saya pakai, CP300 atau mungkin yang lain. Ini memang harus ada beberapa koneksi. Mungkin suatu saat saya akan berbagi ke teman-teman, atau mungkin teman-teman bisa request yang mana untuk settingan ini. Dan kelemahannya ini, kelemahan yang saya pernah temui yang ada di sini, kadang, mohon maaf, ini kan adaptornya yang saya kurang tahu, kadang itu masalahnya di adaptor. Jadi ada adaptor yang di sini berfungsi kurang normal. Mungkin pas saya
gunakan yang adapter itu mungkin pas ada masalah. Tetapi secara keseluruhan gunakan alat ini ZTE yang Gibbon ini F609 versi ketiga. Versi ketiga itu menurut saya yang paling recommended daripada merek-merek yang lain. Untuk ukuran harga ya ukuran harga 100 ribuan. Ingat, ukuran harga 100 ribuan ini adalah yang paling recommended. Bagi teman-teman yang mau setting dasar, insya Allah banyak di YouTube. Dan itu simple banget. Gunakan aja IP-nya, IP yang ada di Mikrotik. Kalau teman-teman hanya untuk klien rumahan, ini gunakan DHCP juga tidak masalah. Oke teman-teman semuanya, nanti kita diskusi tentang pengalaman ZTE F609. Barangkali yang saya temukan itu berbeda dengan teman-teman yang lain. Dan memang di sini saya juga masih belajar, dan mari kita belajar bersama-sama. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.